kedewaan wanita dan atasmu bitafarrugi dan mengosongkan yaumul Jum'ati pada hari Jumat min jami'il asyghali dunya dari semua kesibukan dunia. Faja'al dan jadikanlah hadal yauma ini hari syarifah kepada ini hari syarifah yang mulia khalisan bersih ya murni khalisan murni ya di akhirat di akhiratika untuk akhiratmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif sayyidina Abdullah Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa 'alaika dan seharusnya bagi kamu bitafarruhi untuk meluangkan yaumal jum'ati pada hari Jumat min asyghalid dunya daripada kesibukan dunia. Jadi misalnya kalau kalian kerja usaha lebih baik liburnya hari Jumat, ya kan? Itu kan termasuk asyghulud dunia ya, walaupun nilainya nilai ibadah tapi dohirnya itu kelihatan duniawi. Ya. Paham ya? Nah. Waj'al dan jadikanlah hadzal yaum pada ini hari asyarif yang mulia khalisan murni li akhiratika untuk akhiratmu. Artinya perbanyak untuk ibadah mulai subuh, mulai ba'da subuh atau sebelum subuh ya kan. Ya mulai kemudian ba'da subuh perbanyak untuk apa? Ibadah. Makanya khataman kadang hari Jumat tujuannya yaitu untuk apa? Memperbanyak ibadah, diisi dengan apa? Kesibukan ibadah. Alhamdulillah. Ya. Fala tastagil fihi illa bimahdil khair. Maka kamu jangan sibuk pada hari yang mulia ini kecuali apa? Murni kebaikan. Kecuali sebab murni kebaikan untuk akhirat maksudnya. Mujarradil iqbal ala Allah dan murni apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah sibukkan untuk itu sudah, jangan sibuk yang lain. Ya. Sibuk untuk apa? Ibadah. Ya boleh membaca Quran, ya boleh yang lainnya. Ya. Khataman dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lainnya. Diisi dengan zikir, diisi dengan walhasil hal-hal yang apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ibadahnya berupa ibadah mahdhah seperti sholat, ya baca Quran, atau yang ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya mungkin sosial. Oh mungkin sibuk apa? Hari Jumat sibuk sibuk buat untuk apa? Jumat berkah ibadah. Ya kan? Buat konsumsi untuk apa? Jumat berkah. Itu. Atau dia nggak mau repot, saya nggak mau repot, saya apa? Nanti ngasih uang saja. Nanti biar orang lain yang apa? Yang menyiapkan. Saya mau sibuk apa? Baca Quran. Ya, paham ya? Itu penting. Nanti kalian kalau sudah mulai bermasyarakat, hari Jumat harus bisa difokuskan untuk apa? Ibadah, diniatin. Oh, kayak kalau hari Jumat saya mau apa? Hataman dia tidak apa-apa ngapal Quran. Mulai mari subuh sampai Allah sampai duhur. Kang atas sih ya sampai asar. Kalau memang apa? Memungkinkan. Yang penting yang wajib jangan sampai apa? Yang wajib jangan sampai terlewatkan. Ya kan kayak misalkan yang perempuan mungkin ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Itu. Ini kan sunnah ya, sunnah. Afdal. Wa ahsin dan berbaguslah al-muraqabah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala li sa'atil ijabah. Untuk apa? Waktu-waktu yang mustajab. Ya. Waktu-waktu yang
yang mustajab. Nanti harus apa? Muraqabah itu ya merasa merasa diawasi, dan kita ketika merasa diawasi harus apa? Dalam keadaan siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab. Nah, ini penting. Tujuannya kita ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meluangkan pada hari Jumat ini khusus untuk ibadah, karena di situ ada waktu yang istimewa, dan kita dianjurkan untuk apa? Nah, untuk mengisi waktu-waktu itu. Siapa sih yang enggak kepingin doanya dikabulkan? Siapa sih yang enggak kepingin hajatnya, cita-citanya, keinginannya tercapai? Ya ini, di waktu-waktu yang ini kalian apa? Menghadang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terus perempuan bagaimana ya? Si laki perempuan sama bisa. Ya kan? Pokoknya di hari Jumat. Wahya saatun, dan adapun itu waktu yang mustajab. Saatul ijabah adalah suatu waktu takunu yang ada fi kulli yaumil Jumat. Yang ada pada setiap hari Jumat. La yuwafiqu, yang mana enggak ada yang tahu waktu tersebut muslimun, seorang muslim. Enggak ada yang tahu. Yang mana ketika seorang muslim meminta kepada Allah fiha, dalam waktu tersebut khairan, suatu kebaikan, wa ista'iduhu, dan yang mana ketika muslim pada waktu tersebut isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah min syarrin, dari kejelekan, illa, kecuali istajaballahu lahu, kecuali pasti Allah akan apa? Mengijabah. Paham itu? Nah, makanya gunakan di hari Jumat ini untuk memperbanyak ibadah. Kalau di sini misalkan hari Jumat taklim, ya setelah taklim, setelah apa? Sekolah mungkin, ya kan? Gunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah. Mulai dari apa? Pada zuhur mungkin, pada Jumatan yang perempuan, yang laki juga sama setelah Jumatan. Semuanya digunakan untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah. Walaika. Nah, ini pembahasannya sudah beda lagi. Walhasil intinya jangan lewatkan di waktu yang istimewa. Ketika waktu-waktu istimewa tersebut kalian ada hadir, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita ibadah, ketika kita zikir kepada Allah, walaupun kita nggak minta, pasti Allah nanti akan kasih. Kan di dalam hadis disebutkan, kalau nggak salah hadis qudsi, man syaghalahu an mas'alati dzikrin au tilawati Qur'anin atau Qur'anin. Nah, hadisnya walhasil artinya kurang lebih seperti itu. Siapa orang yang sibuk zikir kepada aku atau sibuk ngaji, sibuk baca Quran sampai dia lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku kasih lebih baik daripada orang yang minta kepadaku. Lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang kepadaku. Paham ini maksudnya? Jadi ketika kamu misalkan hari Jumat menyibukkan dengan apa? Baca Quran. Menyibukkan dengan apa? Zikir. Tapi lupa enggak doa. Lupa apa? Enggak minta sama Allah. Itu kata Allah, aku bakal kasih pada orang ini yang lupa minta, lupa doa, lebih baik daripada orang yang berdoa. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dengan aku, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya. Paham? Nah, makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah. Artinya apa? Walaupun kamu nggak minta, apalagi minta, wah kan gitu. Nah, terus keadaannya zikir, baca Quran, kemudian masih minta sama Allah Subhanahu, ya pasti akan apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan dianggap seperti biasa hari Jumat itu. Paham ya? Jangan dianggap hari-hari seperti hari-hari biasa, berlalu seperti hari biasa. Jangan, harus ada ritual khusus. Harus ada apa? Ini mumpung hari Jumat, murojaah aku tak perbanyak. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Niati memuliakan hari Jumat.
Dan di situ ada waktu yang istimewa. Oh, saya mengerti di waktu ini ketika saya memperbanyak murojaah ternyata ini adalah waktu yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Semua hajatnya dikabulkan, semua keinginannya tercapai. Paham tuh? Semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Nah, ini fungsinya kita untuk apa? Mengadakan ritual khusus, ibadah khusus di hari Jumat. Bukan kita mengkhususkan ibadah di hari Jumat, enggak. Tapi suatu bentuk penghormatan, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa alaika bil bukur. Kalian juga harus apa? Berbagi hari ilal Jum'ah, berangkat lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini khususnya bagi laki. Walau antaruha ilaiha qabla zawal. Meskipun kamu berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat qabla zawal sebelum apa? Ya, jam 11 atau jam setengah 12 misalkan di sini. Sebelum apa zawal? Saat durunge azan wis apa? Ready. Ya, sebelum apa? Sebelum azan sudah apa? Sudah ready. Ya. Dulu kita waktu di pondok itu rajin berangkatnya lebih awal. Tidak pernah tak sampaikan ya. Karena nggak ada kesibukan. Apa kesibukannya nggak ada. Memang hari Jumat kita fokuskan untuk ibadah. Ya kan kita mandi mungkin jam 11. Ya. Setelah itu berangkat. Nyampe di masjid masih belum, kadang masih kosong, masih sepi. Itu kita sibukkan dengan apa? Amaliyah pada hari Jumat yang ada di Holasul itu. Kita baca mulai dari sajadah ad-dukhan, ya, kemudian daripada surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca. Kalau belum baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi. Sambil apa? Menunggu Jumat. Wabil kurbi minal minbar. Dan apa? Dekat dengan apa? Mimbar. Ojo golek apa? Golek sendenan. Paham ya? Maju depan. Tapi ojo turu. Sibuk dengan apa? Murojaah. Sibuk dengan apa? Wiritan. Gitu loh. Paham? Maju dengan Arab. Izin, Mbak. Hah? Itu gak, apakah ada yang booking depan itu? Kau no ya? Booking itu gimana? Booking itu ketika ada di situ ada tanda sajadah atau surban, itu berarti sudah di booking. Paham ya? Nah, kalau misalkan dulu Ustadz misalkan datang ke masjid ya, bawa surban, kemudian kok pas kebetulan mau ke belakang, tempatnya dikasih tanda dulu surban, biar nggak dikasih apa, biar nggak ditempati orang. Itu namanya apa? Booking tempat. Dan itu termasuk anjuran itu. Ini hari Jumat ya misalnya. Kadang orang itu sholat subuh, jamaah subuh, terus setelah sholat subuh selesai, dia naruh apa? Naruh sajadah. Untuk apa? Nanti booking. Nanti pasti dia berangkat lebih awal. Jam 11 sudah berangkat. Nah, tempatnya itu dia nggak ditempati orang lain. Nah, jadi sudah ada tanda-tandanya. Gitu. Jadi ya dekat dengan apa mimbar. Ya tujuannya itu nanti apa? Wal insad lil khutbah. Untuk ngarep dulu. Jangan. Ya. Makanya ya harus disiapkan ya apa sekiranya nyampe masjid itu nggak tidur. Ojo di masjid malah turu. Aduh, misi-misi inilah. Berarti berarti arah-arah itu anu ya sadar diri ya. Hmm? Boleh sendenan ya, turu. Sadar apa? Sadar diri. Ya, ya sadar diri ya bagus, tapi untuk memperbaiki diri itu lebih bagus ya kan. Ya, sadar diri itu bagus, memperbaiki diri lebih apa? Ya, masuk ya setiap penjematan dulu ya. Ya kan. Arek pondok baris nek nguri senden turu kabeh. Wae komat. Ya. Hah? Ya Allah. Buka aib ya. Kak oleh astagfirullahaladzim. Dikuyu banget. Ngerti aib-aib ini ya. Ya sedikit anu, menceritakan keadaan ketika hari Jumat di masjid. Jadi arek bani ini kok boleh sendiran Pak Ngguri. Ya.
Kemarin wis tak tegur. Pertama itu senderan yang ruang paling ngatu belakang itu yang tengah. Pintu pertama itu. Senderan itu nomor pertama. Wih, nak nguri senderan mana? Tuh tegur. Akhirnya ganti senderan sing apa? Sing ruang apa? Paling ngarep deh. Ganti di kono. Marang ini senderan ngadep makmum ya kan ini. Ya, oh, deket mimbar kan ya. Untuk mimbarnya senderan ini. Ya Allah, walhasil. Ya Allah. Walinsot lil khutbah ya, mendengarkan dengan seksama untuk khutbah. Wahdar antastagila anhu bidzikrin wa fikrin. Hati-hati, kamu jangan sibuk apa dari insot bidzikrin. Dengan apa? Sibuk dengan apa sih? Zikir. Au fikrin atau apa? Ngelamun. Iki ngrungokno khutbah kok iso ngelamun. Tafakkur. Fadlan anil lahwi, apalagi apa? Melakukan hal-hal yang apa? Yang sia-sia, sia wa haditsin nafsi. Terus apa ya haditsin nafsi itu? Hah? Ya pokoknya hal-hal yang apa? Yang melalaikan atau berbicara yang tidak ada gunanya. Kemudian wastashir, ya, ini yang paling penting. Dan rasakanlah finafsika dalam dirimu annaka sungguhnya kamu maksudun adalah yang dituju bijami dengan semua mata semaumu apa yang kamu dengar minal wa'adhi daripada nasihat wal wasiat dan wasiat. Kamu harus merasa khotib ini menasihati aku gitu loh. Oh berarti kekuranganku itu begini-begini, berarti aku harus begini-begini. Itu harus istisar, penting. Paham ya? Jangan hanya sekedar dianggap apa? Jangan hanya sekedar dianggap apa? Pokoknya dirungono, enggak. Anggap itu menasihati dirimu. Pasti nanti akan ada perubahan nanti ketika kamu mendengarkan dengan seksama dan kamu ingin ada perubahan. Karena apa? Mendengarkan nasihat. Ojo sekedar dirungono tok. Kadang enggak ya. Khutbah sebagai enggak dirungono ya. Kadang ditinggal tinggal turu pisan. Paham ya? Wastasir fi nafsika annaka maksudun bi jami'i ma tasma'u min al-wa'di wal wasiyah. Ini penting. Jadi ngerasa awak dhewe iki sing nasihati. Paham ya? Bahas apa ini khotib? Oh, didengerin, dimasukkan ke dalam hati. Kalau memang ada yang kurang, yang salah, ya dirubah agar supaya menjadi lebih baik. Sehingga dari Jumat ke Jumat itu pasti apa? Tidak lain kecuali dirinya itu apa? Lebih baik. Kemudian wakro dan bacalah ba'da salam. Nah, ini setelah salam wa anta sanin, sedangkan kamu posisinya masih dalam keadaan apa? Duduk tahiyat akhir. Sanin bijlek. Ya, posisinya masih ngelipet kaki. Masih apa? Ngelipet ya. Kaki wa qabla an tatakallam, dan sebelum kamu apa berbicara. Baca apa? Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain dan surat apa? Al-Falaq, An-Nas, Sab'an masing-masing 7 kali baca Al-Fatihah 7 kali ya. Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Baca sendiri, kalau imamnya baca ya enak, ini tinggal ngikut. Kalau imamnya gak baca, ya wacoan di itu paham ya. 7 kali, 7 kali, masing-masing 7 kali. Gak tahu kenapa kok kadang ada yang gak baca. Allah alam. Apa alasannya? Padahal ini adalah apa? Al-Warid. Ada ini hadisnya ya kan? Disebutkan di dalam kitab-kitab. Kesuwen ya, kesuwen ya apa kesuwen? Wong iki ngamal sunnah kesuwen. Ono mana? Kalau dihitung itu hampir sama selesainya. Waduh, ya kan? Jadi kita ini harus pandai dalam mengamalkan ilmu. Al-warid anin nabi muqaddam. Yang datang dari nabi itu lebih didahulukan. Wah, daripada yang lain. Al-warid dari nabi itu apa? Baca Al-Fatihah 7 kali. Sudah itu baca 7 kali. Apalagi Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, 7 kali. Sudah. Itu baca dulu, baru yang lainnya gitu. Paham tuh? Bahkan doanya kadang juga dibaca. Apa doa yang dianjurkan? Allahumma ya ghani ya hamid, ya muti'u ya ma'id. Baca 4 kali. Dibaca 4 kali. Itu ada riwayat. Paham ya? Ada riwayat. Kita ini kalau di kampung, semua kiainya bacanya itu.
ba'da salam Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Terakhir ditutup Ilahil asril firdausi ja'ala. Itu sudah. Karena itu ada datang al-warid. Paham tuh? Ada riwayat. Emang kalau nggak kita amalkan, ini hari-hari mulia seminggu sekali. Paham tuh? Jangan banyak alasan sudah. Ajarkan mereka ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau jadi imam, nanti kalau jadi khatib, ya kan, jangan lupa diamalkan. Paham tuh ya? Ini makanya ngamal ilmu itu kadang apa? Butuh perjuangan. Inti cari ilmu perjuangan, ngamalkan ilmu itu juga perjuangan. Kadang mungkin khatibnya mikir kesuwen, mau dilokno wong lu. Perlu apa? Perlu mental kan? Paham tuh? Iya, makanya itu. Akhirnya amaliyahnya tergantung menungso. Itu tergantung Gusti Allah, tentu tergantung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan eman. Paham tuh? Nah. Kemudian wakul aidan ba'dal insuraf min shalah, dan juga baca setelah selesai dari sholat. Ya mungkin ente arah pulang sambil jalan baca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Wabil khabar, maka disebut dalam khabar dulu keterangan yang menunjukkan ala fadli dzalik, atas keutamaan itu semuanya, wabillahi taufik, dan hanya dengan Allah at-taufik, itu petunjuk. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan daripada apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.